Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Reni Purwayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 1 Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Pada kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Sri Rustini, guru kelas 1B SDN 1 Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu telah meluangkan waktunya. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum nanti saya melakukan supervisi kepada Ibu ya Bu. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, supaya pembelajaran itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih yang terbaik bagi murid. Ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Pada saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah satu, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bangun datar, siswa mampu mengenal nama bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah kerja kelompok mewarnai jenis bangun datar, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan benar dan lancar. Lanjut, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan jumlah sisi pada bangun datar segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan tepat. Seperti itu. Ya. Baik Bu, jadi tadi setelah saya menyimak ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti ya. Yang pertama nanti siswa akan mengenal nama bangun datar dengan benar. Kemudian yang kedua mengelompokkan bangun datar seperti tadi segi empat, lingkaran, dan segitiga secara tepat. Kemudian nanti akan mempresentasikannya ya Bu secara kelompok. Kemudian yang ketiga, siswa akan mengetahui jumlah sisi dari bangun datar tersebut dengan tepat. Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya? Kemudian kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam melaksanakan proses pembelajaran? Kira-kira di 6. Di 6 ya Bu? Di 6. Di 6. Baik Bu, karena nilainya ada di 6, berarti ada hal yang mengganggu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira apa itu Bu? Jadi pada pembelajaran sebelumnya, saya merasa kegiatan pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton, sehingga siswa cepat bosan. Siswa terlihat kurang semangat saat belajar. Ya. Hal ini dapat terlihat ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, masih ada siswa yang tidak memperhatikan. Ada yang bermain, ada yang ngobrol, ada yang lompat-lompat ke sana kemari. Oh gitu ya Bu, berarti tidak sesuai dengan harapan Ibu ya Bu, dimana tadi Ibu menginginkan bahwa siswa itu fokus dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan pada kenyataannya masih banyak siswa yang ngobrol, kemudian bermain-main, tidak memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Baiklah Ibu, kira-kira ya Bu, dari permasalahan tersebut pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin karena saya kurang memperhatikan penggunaan komunikasi yang interaktif dalam belajar, di mana komunikasi yang saya lakukan hanya satu arah, dan saya mendominasi dalam berkomunikasi dan memberikan sedikit kesempatan kepada siswa. Oh gitu Bu. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu, mungkin aspek pengembangannya tadi Ibu ingin mengembangkan lingkungan yang memfasilitasi murid agar nyaman untuk belajar, sehingga mereka lebih interaktif ya, lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Ibu juga tadi ingin lebih memandu proses pembelajaran yang lebih aktif lagi dan berpihak pada murid ya Bu. Baiklah Ibu, untuk pengembangan yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi atau rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut?
Saya akan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid dan belajar dengan nyaman, dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, penggunaan komunikasi positif dua arah, menerapkan disiplin dengan selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama dan memberikan motivasi dan membantu juga proses belajar yang Masya Allah, menarik sekali ya Bu, strategi yang akan Ibu lakukan. Tadi Ibu akan memenuhi kebutuhan belajar murid menggunakan komunikasi positif dua arah ya. Kemudian tadi juga Ibu akan menerapkan disiplin positif. Kemudian Ibu nanti ketika kegiatan pembelajaran akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional sehingga lebih berpihak lagi pada murid dan murid menjadi lebih aktif ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, dari pemaparan Ibu barusan ya mengenai rencana aksi yang akan Ibu lakukan, saya menjadi tidak sabar ya Bu ingin melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya bersama murid Ibu. Baiklah Ibu, kira-kira rencananya kapan ya Bu? kira-kira dananya hari Kamis tanggal 7 pukul 9.30 sampai 10.30. Ya, di hari Kamis ya Bu ya, 7 Maret 2024 dari pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Jadi satu kali pertemuan ya Bu ya, 2 jam pelajaran. Baik Ibu, mudah-mudahan kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut itu bagaimana Ibu? Komitmen saya yaitu dengan melaksanakan rencana aksi tersebut sebaik-baiknya dan konsisten terhadap rencana aksi yang telah saya buat. Oh iya, begitu. Jadi melaksanakan rencana aksi dan konsisten ya dengan rencana aksi yang telah Ibu buat. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira nih dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan untuk menjaga komitmen tersebut? Ya tentu dengan siswa itu sendiri. Dengan siswa itu sendiri. Kalau dari orang tua butuh dukungannya? Bisa juga. Jadi dukungannya mungkin dari orang tua juga dari siswa itu sendiri. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching pada praobservasi ini? Dengan adanya coaching praobservasi ini, alhamdulillah saya senang karena bisa merefleksi diri. Kira-kira dengan pembelajaran yang saya lakukan itu kurangnya di mana, ya, dan bisa saya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Assalamualaikum Ibu. Demikianlah percakapan para observasi yang dilakukan oleh saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa hari ini yang tidak hadir? Ayah, kenapa? Oh sakit, ya nggak apa-apa ya, kita doakan semoga yang tidak sekolah hari ini cepat sembuh ya, amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM, silakan. Sebelum lanjut ke materi, kita coba nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban
Lanjut ke materi yaitu mengenal bentuk bangun datar. Nah, coba kalian lihat ke depan. Apa yang kalian lihat pada gambar di samping? Apa yang kalian? Apa? Terus apa lagi? Terus ada apa lagi? Persegi panjang. Nah, kan yang kalian lihat ini adalah gambar apa tadi? Gambar rumah. Nah, bangun datar apa saja yang kalian tadi lihat? Ada gambar bangun datar apa? Ada segitiga, ada apa lagi? Ada lingkaran, ada persegi panjang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru tentang bangun datar, siswa mampu mengenal nama bangun datar. Yang tadi segitiga, ada lingkaran, ada segi empat dengan benar. Yang selanjutnya, setelah kerja kelompok mewarnai jenis bangun datar, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan benar dan lancar. Nanti kalian dibagi ke dalam beberapa kelompok lalu mempresentasikannya ke depan. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan jumlah sisi pada bangun datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan tepat. Nah, ini tujuan kita hari ini. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau ngasih ini dulu ya. Satu kelompok, satu. Dibaca dulu, dilihat-lihat dulu. Ya, dua lembar. Enggak, buat kelompok. Sok, siapa aja yang mau? Dibaca, ditelaah dulu, dilihat-lihat dulu. Sok, dibaca, bukan dikasih nama. Dibaca, dilihat. Apa ini teh? Sok, dibaca dulu. Sambil menunggu yang lain, ada juga ini ya. Kalian coba gunting satu, dia. Ini satu. Nih, dah. Dua guntingnya. So, ada yang menggunting, ada itu. So, tadi kan ada yang itu. Siapa yang mau menggunting? Enggak, itu mah enggak. Gunting pinggir-pinggirnya, jangan diputus-putus, pinggir-pinggirnya digunting, lalu nanti disambungkan ya. Nah, tuh kan, nanti jadi satu kan. Perhatikan ke depan ya. Nah. Bagian pegang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang berbeda ini. Yang pertama ada segi empat, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkaran. Yang termasuk segi empat yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi empat. Kemudian berikutnya ada segitiga, yang berlambang dari segitiga, dan yang terakhir ini adalah gambar dari lingkaran. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi empat. Nah, segi empat adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut.
Nah, ada sudut dari segi empat yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, segi empat memiliki 4 sudut. Segi empat juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi adalah garis-garis yang membentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Kemudian, Dari materi tadi apa? Tentang apa? Tentang bangun datar. Coba sebutkan nama bangun datar yang ada di kelas ini. Ya, jam dinding berbentuk apa? Terus apa lagi? Apa? Ini apa? Papan tulis. Bentuknya apa? Ya, lalu apa lagi? Meja. Bentuknya? Apa? Ya, kemudian apa ini? Ada apa lagi? Pintu. Pintu bentuknya seperti apa? Oke. Ya, kita lanjutkan dengan latihan. Latihan secara kelompok. Nanti setelah selesai kita presentasikan ke depan ya. Tulis kelompoknya, kemudian nama anggotanya ditulis ya di sini. Selesai semua? Ayo kita presentasikan ke depan. Coba, siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok mana? Yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, so. Dengarkan yang lainnya. Nanti bisa dikomentari oleh kalian. Halo. Hai, hai. No, bisa sebutkan namanya. Donat dulu ketinggalan donatnya. Masuk ke lingkaran persegi masuk lukisan masuk ke segi 4 segi pintu masuk ke segi 4 segi masuk ke segi 4. Ya, bagus. Coba, ayo coba simpulkan materi ini dari tadi, dari awal sampai akhir tadi. Coba, jadi kesimpulannya apa mengenai bangun datar itu? Kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Ayo, bangun datar, bangun yang memiliki bentuk panjang dan lebar, terus tetapi tidak apa? Tetapi tidak memiliki apa?
Tetapi tidak memiliki ketebalan. Kemudian bentuk-bentuk bangun datar apa saja? Ada apa? Segi empat, lingkaran, segitiga. Nah itu. Jadi bangun datar yang kita pelajari dari tadi ada 3 ya. Bangun datar persegi, segitiga, dan lingkaran. Sudah mulai ngantuk? Masih semangat? Coba kita ice breaking dulu. Buka tutup, buka tutup, buka tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Kita lanjutkan lagi mengerjakan soal ya. Satu orang satu. Ini kasih nama, kemudian kalian tempelkan. Saya senang, tempel di senang. Sini, kalau ini, ya, ini dikasih satu, kasih nama. Banyak yang coba ibu mau tanya dulu sebelumnya, kenapa ada yang suka senang pelajaran hari ini? Senang? Kenapa ada yang cemberut? Apa alasannya? Nggak apa-apa. Apa? Ya nggak apa-apa ya. Ya, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Reni Purwayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Simpang, Kecamatan Cihajang, Kabupaten Garut. Pada kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Sri Rustini sebagai guru yang telah diobservasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu, karena belum terbiasa ya, mungkin awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan cukup baik dan lancar. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, mungkin tadi menurut Ibu belum terbiasa ya Bu ya, jadi Ibu merasa tegang gitu ya. Tapi walaupun demikian kegiatan observasi berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu,
bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid yang nyaman dalam belajar dan membantu proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian strategi yang saya lakukan diantaranya saya memfasilitasi siswa dengan memenuhi kebutuhan belajarnya dengan mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok yang heterogen, kemudian memberikan materi pelajaran sesuai gaya belajar siswa. Untuk yang gaya belajar siswa saya memberikan modul ajar. Untuk siswa yang gaya belajar auditori, saya memberikan video pembelajaran, dan untuk siswa yang gaya belajar kinestetik, saya memberikan kartu lipat. Kemudian saya juga melibatkan siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok dan mempresentasikannya sehingga terjadi komunikasi yang interaktif. Baik Ibu, menurut Ibu ya Bu, sejauh ini terkait area perkembangan yang Ibu lakukan tadi itu sudah sejauh mana indikator keberhasilan yang dilakukannya di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau masih belum ya? Menurut saya, alhamdulillah sudah belajar dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Kalau banyak kekurangan gitu. Ya Bu, kira-kira ya Bu, menurut Ibu barusan kan ada kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran dalam kelas. Kira-kira kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh Ibu itu bisa diceritakan seperti apa ya Bu? Mungkin kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin bisa juga dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masalahnya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan mengandalkan teman. Oh gitu ya Bu. Jadi tadi ada saja gitu ya di dalam kegiatan proses pembelajaran itu siswa yang selalu mengandalkan temannya ya Bu. Jadi dia itu tidak ingin terlibat secara aktif. Nah jadi jika terjadi hal demikian, menurut Ibu ini ya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Mungkin karena pembelajaran di jam-jam rawan ya Bu ya. Siswa sudah merasa lelah dan sudah tidak fokus lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau di jam-jam awal mungkin otaknya masih fresh. Jadi karena ada di jam rawan, apalagi ini kelas 1 ya Bu ya. Jadi melihat temannya sudah pulang, mereka ingin segera pulang, jadi mereka kurang fokus, akhirnya mereka mengadakan temannya saja gitu ya, tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah Ibu, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin dengan membuat nyaman dulu siswa untuk belajar. Mungkin kalau di kelas, apalagi di jam-jam rawan ya, siswa bosan. Jadi kita bisa mencari suasana yang baru. Apakah belajarnya di perpustakaan, apa di halaman sekolah. Di sekolah kita kan cukup luas ya Bu ya. Jadi kita bisa membawa anak-anak di lingkungan terbuka ya Bu ya, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Menurut saya itu dapat dijadikan solusi untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Baik Ibu, jadi rencana ke depan ya Ibu itu akan mencari suasana yang baru dengan belajar di luar kelas supaya siswa itu tidak merasa bosan saat belajar, apalagi ini ada di jam-jam rawan ya untuk kelas 1 ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan dengan baik atau sebaliknya ya Bu. Boleh saya mengulas pembelajaran yang telah Ibu lakukan waktu di kelas kemarin? Ya, silakan Pak. Pada kegiatan observasi yang telah dilakukan, saya sudah menyimak ya bahwa yang pertama Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian pada kegiatan pembelajaran pun Ibu sudah menerapkan kompetensi sosial emosional seperti mengondisikan siswa agar siap belajar, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan ya Bu, kemudian melakukan ice breaking. Selanjutnya guru juga sudah terlihat menerapkan metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa seperti dengan mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok yang heterogen ya Bu, untuk melakukan diskusi kelompok. Kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
dan terlihat perwakilan siswa yang ke depan itu sudah terlihat rasa percaya dirinya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya guru juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya yang Ibu gunakan itu diferensiasi konten ya Bu ya, di mana di sini Ibu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Yang audio oleh Ibu dikasih video pembelajaran, kemudian yang gaya belajarnya visual dikasih modul ajar yang di dalamnya itu ada gambar-gambar yang menarik. Kemudian yang kinestetik Ibu berikan dengan memberikannya kartu lipat ya Bu ya, supaya mereka itu sama-sama aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu, hasil observasi ya, yang saya amati ya. Kemudian untuk rencana ke depannya ya Bu, kira-kira tadi ya yang Ibu itu ingin mengadakan pembelajaran di luar kelas gitu ya. Kira-kira Ibu itu kapan akan merealisasikannya? Mungkin untuk waktu belum bisa saya tentukan ya Bu ya. Apalagi sebentar lagi kita menjalani bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan, tapi insya Allah dalam waktu secepatnya nanti secepatnya direalisasikan. Jadi mungkin biasanya ya Bu ya, kalau bulan suci Ramadan itu kita banyak kebijakan ya Bu ya untuk siswa gitu. Jadi insya Allah setelah bulan suci Ramadan Ibu akan merealisasikan tadi ya yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa segera terrealisasikan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.